Marcus Rashford secara resmi bergabung dengan Barcelona pada musim 2025-2026. Rashford yang tidak dipermanenkan Aston Villa harus kembali ke Manchester United. Sayangnya United tidak lagi ingin memakai Rashford. Nasib Rashford pun bagaikan anak hilang, terutama setelah terbukti tak ada klub yang berminat membelinya. Namun di tengah keputusasaan, Barcelona datang dan membawa pemain itu bersama mereka. Lantas, apa yang sebenarnya diinginkan Barcelona dari seorang Marcus Rashford? Mari kita bahas selengkapnya. Marcus Rashford bisa dibilang mengalami nasib yang cukup aneh, sekaligus menyedihkan di Manchester United di era Ruben Amorim. Setelah sempat menjadi andalan klub selama bertahun-tahun, posisinya di skuad utama ternyata mulai tergerus dan bahkan tidak lagi diinginkan pelatih Portugal tersebut. Situasi ini mencapai titik kritis ketika pada bursa transfer musim dingin 2025, di mana Rashford resmi dipinjamkan ke Aston Villa. Rashford bergabung ke Aston Villa pada 2 Februari 2025 sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim, dengan opsi pembelian permanen sebesar 40 juta pound sterling. Aston Villa menanggung sebagian besar gaji Rashford yang saat itu merupakan salah satu yang tertinggi di Premier League. Langkah ini dinilai sebagai kesempatan emas bagi sang pemain untuk kembali menemukan performa terbaiknya setelah tampil tak konsisten di bawah asuhan Amorim. Selama di Aston Villa, Rashford tampil cukup baik. Ia mencatatkan total 4 gol dan 6 assist dari 17 penampilan di semua kompetisi. Beberapa penampilan impresifnya di ajang FA Cup, serta kontribusinya di Liga membuat banyak pihak memuji upaya kebangkitan Rashford. Meski begitu, Aston Villa akhirnya memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen. Mereka tampaknya belum sepenuhnya yakin untuk berinvestasi besar terhadap pemain yang sempat mengalami pasang surut performa dalam 2 musim terakhir. Setelah masa pinjamannya berakhir, Rashford kembali ke Manchester United. Tapi bukannya disambut Ruben Amorim secara terbuka, Rashford malah diletakkan dalam daftar jual. Bahkan Rashford dilaporkan berlatih terpisah dari skuad utama Manchester United bersama dengan 4 pemain lainnya, seperti Jadon Sancho, Terrell Malaysia, dan juga King Anthony. Sebelumnya Amorim secara gamblang menyebut Rashford harus berubah jika ingin kembali mendapatkan tempat di Manchester United. Sayangnya, perubahan tersebut nampaknya tidak terjadi sesuai harapan dirinya. Situasi ini membuat Rashford masuk dalam daftar jual Manchester United pada musim panas 2025. Setan Merah secara aktif menawarkan sang pemain ke berbagai tim. Sayangnya, gaji Rashford yang mencapai 18 juta euro per musim dan harga transfer yang tinggi membuat sang pemain tak kunjung dilirik klub lain. Banyak klub yang mundur setelah mempertimbangkan total biaya yang harus dikeluarkan untuk merekrut Rashford. Alhasil, Rashford pun terjebak di situasi yang tidak menyenangkan. Tidak diinginkan oleh pelatihnya dan tidak diinginkan klub manapun. Sementara Marcus Rashford tak kunjung mendapatkan pembeli. Barcelona dari La Liga di sisi lain diharapkan pada tantangan pelik dalam memperkuat lini depan mereka. Meski musim lalu sebenarnya tergolong produktif dalam mencetak gol, namun pelatih Hansi Flick tetap menilai perlu adanya tambahan pemain depan sebagai pelapis. Fokus utama tentu saja bukan pada lini inti, melainkan pada kedalaman skuad, khususnya di sektor sayap. Barcelona butuh opsi rotasi yang berkualitas untuk menjaga konsistensi permainan sepanjang musim. Target utama semula sebenarnya adalah Nico Williams dari Athletic Bilbao. Namun transfer tersebut kandas setelah pemain muda itu memperpanjang kontraknya hingga 2035 dengan klausul pelepasan yang lebih tinggi. Negosiasi sempat berjalan intens, tetapi Barcelona pada akhirnya keberatan dengan tuntutan agennya, termasuk jaminan pendaftaran pemain secara langsung dan struktur pembayaran yang ketat usai regulasi La Liga.
Gagalnya kesepakatan ini menjadi pukulan telak bagi rencana jangka panjang Deco dan manajemen. Setelah gagal merekrut Nico, kemudian Barca mengalihkan bidikan mereka kepada Luis Diaz dari Liverpool. Sayangnya harga yang diminta klub Inggris itu sangat tinggi, dan proses transfer dari Premier League ke La Liga di tengah musim panas yang ketat ini terbukti terlalu kompleks. Selain itu, Diaz juga masih menjadi andalan Liverpool yang membuat transfer ke Barcelona mengecil. Ditambah dengan kendala keuangan internal dan batasan salary cap yang ditetapkan La Liga, Blaugrana kembali menemui jalan buntu. Kebutuhan Barcelona terhadap winger bukan karena kekurangan gol. Pada kenyataannya, lini depan mereka masih produktif dan efektif. Kehadiran Lewandowski sebagai ujung tombak, Lamine Yamal yang terus bersinar, dan Rapinya yang konsisten menyumbang kontribusi. Namun, masalah muncul saat bicara rotasi. Lewandowski memang sudah punya pelapis seperti Ferran Torres, tapi sektor sayap terutama sisi kiri masih kekurangan opsi. Ansu Fati belum sepenuhnya pulih ke performa terbaiknya, sementara Gavi lebih dibutuhkan di lini tengah. Maka dari itu fokus transfer mengarah ke sosok winger cadangan yang bisa memberikan fleksibilitas. Setelah berbulan-bulan tak kunjung menemukan pembeli, Marcus Rashford akhirnya mendapat jalan keluar yang tak terduga. Di sisi lain, Barcelona yang sedang kesulitan mendapatkan winger baru usai kegagalan merekrut Nico Williams dan Luis Diaz, mendadak mengambil langkah cepat. Semesta seolah mempertemukan dua pihak yang sama-sama butuh solusi instan. Pada Sabtu sore 19 Juli 2025, Barcelona secara mendadak mengajukan tawaran kepada Manchester United untuk meminjam Rashford. Tidak seperti transfer biasanya yang bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kesepakatan Rashford diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Kedua klub langsung mencapai titik temu. Rashford pun resmi bergabung ke Barcelona sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Meski saga transfer Marcus Rashford ke Barcelona tampak berlangsung begitu cepat, namun kenyataannya kesepakatan ini sebenarnya telah dirancang sejak lama. Mei 2025, pelatih Hansi Flick dilaporkan telah mengontak Rashford secara langsung. Ketertarikan dua arah pun terbangun saat Rashford juga menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Barcelona. Kesamaan visi inilah yang pada akhirnya mempercepat proses ketika peluang itu benar-benar terbuka di pertengahan Juli. Rashford bergabung ke Barcelona dengan status pinjaman selama 1 musim. Menariknya, pemain asal Inggris tersebut bahkan rela menerima pemotongan gaji lebih dari 30% hanya demi memuluskan proses ini. Barcelona pun setuju untuk menanggung penuh sisa gaji Rashford selama masa peminjaman.